Era baru John Hartman ditabuh timnas Indonesia bersiap mengguncang Asia kebangkitan. Para pemain yang terlupakan Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, bahkan Elkan Bagot akan diberikan kesempatan lagi. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Justin Hubner buka suara, era baru segera dimulai di tangan John Hartman. Harapan timnas Indonesia bangkit dari keterpurukan kegagalan lolos Piala Dunia 2026 mulai ada titik terang. Nova Arianto buka rahasia timnas senior. Dirinya dipastikan tak ikut menjadi asisten pelatih John Hartman karena misi besar timnas U20 diam-diam akan dimulai. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Era baru John Hartman ditabuh timnas Indonesia bersiap mengguncang Asia kebangkitan. Para pemain yang terlupakan Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, bahkan Elkan Bagot akan diberikan kesempatan lagi. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Gelombang perubahan kembali menerpa timnas Indonesia. Setelah melewati fase penuh kontroversi, eksperimen, dan kejutan di bawah Patrick Kluivert, kini sepak bola nasional memasuki sebuah babak baru yang jauh lebih menjanjikan. John Hartman, pelatih kelas dunia yang pernah membawa Kanada melesat dari tim biasa menjadi peserta Piala Dunia, kini resmi memegang kendali skuad Garuda. Bukan sekedar pergantian pelatih, ini adalah revolusi besar dalam cara timnas Indonesia dibangun. Yang paling menyita perhatian publik bukan hanya reputasi Hartman, tetapi keputusan beraninya untuk membuka kembali pintu bagi para pemain yang sempat terpinggirkan. Nama-nama seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Elkan Bagot yang nyaris menghilang di era Patrick Kluivert kini kembali menjadi bahan perbincangan hangat. Mereka bukan sekedar pemain, tetapi simbol dari potensi besar sepak bola Indonesia yang sempat terpendam. Di era Kluivert, timnas Indonesia memang tampil lebih disiplin dan terstruktur. Namun di balik itu, banyak yang menilai tim kehilangan jiwa. Beberapa pemain yang dikenal punya karakter kuat, keberanian, dan daya juang tinggi justru perlahan tersisih. Arhan, Marcelino, dan Elkan adalah contoh paling nyata dari korban perubahan filosofi tersebut. Pratama Arhan bukan sekadar bek kiri biasa. Ia adalah pemain dengan mental baja, agresivitas tinggi, dan lemparan ke dalam yang bisa mengubah pertandingan. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia Asia mengenalnya sebagai salah satu bek sayap paling berbahaya di kawasan. Namun di era Kluivert, perannya semakin mengecil, seolah kemampuannya tak lagi sejalan dengan skema yang diterapkan. Kini, John Hartman datang dengan pendekatan yang berbeda. Ia dikenal sebagai pelatih yang mengutamakan fungsi dan karakter pemain, bukan sekadar gaya. Dalam sistemnya, bek sayap bukan hanya penjaga pertahanan tetapi juga senjata menyerang. Ini adalah kabar terbaik bagi Arhan. Kecepatan, stamina, dan agresivitasnya bisa kembali menjadi momok bagi lawan jika ia diberi kebebasan seperti dulu. Tak kalah penting adalah Marcelino Ferdinand. Di usia muda, ia sudah menjadi otak permainan timnas Indonesia. Gol-golnya di laga besar, keberaniannya menembus pertahanan lawan, dan visinya yang matang menjadikannya berlian yang langka. Namun di era sebelumnya, Marcelino seperti kehilangan ruang untuk mengekspresikan dirinya. Ia terjebak dalam sistem yang lebih kaku dan minim kreativitas. Di tangan Hartman, Marcelino berpotensi bangkit menjadi pusat permainan. Sang pelatih dikenal menyukai gelandang yang berani mengambil keputusan dan tidak takut gagal. Dengan kebebasan bergerak, Marcelino bisa kembali menjadi jenderal lapangan tengah, pengatur ritme, dan sumber inspirasi serangan timnas Indonesia. Lalu ada Elkan Bagot, bek tengah jangkung yang pernah menjadi simbol kokohnya pertahanan Garuda. Bermain di kompetisi Inggris memberinya pengalaman dan mental bertarung yang tak dimiliki banyak pemain Indonesia. Namun ironisnya, ia justru lebih sering tersisih dari skuad utama. Banyak yang merasa lini belakang timnas kehilangan wibawa tanpa kehadiran Elkan. John Hartman melihat hal ini dari sudut pandang yang berbeda. Ia membutuhkan bek yang bukan hanya kuat, tetapi juga berani mengambil tanggung jawab. Elkan adalah tipe pemimpin di lapangan. Dengan postur, duel udara, dan ketenangannya, ia bisa menjadi fondasi pertahanan baru timnas. Namun yang membuat era Hartman begitu menarik bukan hanya kembalinya para pemain ini, melainkan kompetisi yang akan ia bangun. Tidak ada jaminan tempat bagi siapapun. Semua harus bertarung untuk mengamankan posisi di starting 11.
Inilah yang selama ini dirindukan oleh publik, timnas yang dibangun atas dasar kualitas bukan status. Bayangkan sebuah tim di mana Arhan berlari tanpa henti di sisi kiri, Marcelino mengatur permainan dari tengah, dan Elkan memimpin barisan belakang. Ditambah pemain-pemain muda dan naturalisasi yang kini semakin matang, timnas Indonesia berpotensi memiliki komposisi terbaik dalam sejarah modernnya. Lebih dari sekedar taktik, John Hartman membawa mental juara. Ia sudah membuktikan bagaimana membangun tim dari nol hingga menjadi kekuatan yang dihormati. Ia tahu bagaimana mengelola ego pemain, menyalakan kembali semangat yang padam, dan mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Bagi Arhan, Marcelino, dan Elkan, ini bukan sekedar kesempatan kembali. Ini adalah kesempatan menebus waktu yang hilang, membuktikan bahwa mereka bukan bagian dari masa lalu, melainkan kunci masa depan timnas Indonesia. Kini, seluruh pecinta sepak bola nasional menunggu dengan rasa penasaran yang membuncah. Akankah John Hartman benar-benar memanggil kembali para jenderal yang sempat terlupakan? Akankah mereka kembali berdiri di starting 11 timnas terbaik? Satu hal yang pasti, era baru telah dimulai dan kisah kebangkitan Garuda baru saja membuka lembaran paling mendebarkan. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Justin Hubner buka suara, era baru segera dimulai di tangan John Hartman. Harapan timnas Indonesia bangkit dari keterpurukan kegagalan lolos Piala Dunia 2026 mulai ada titik terang. Di tengah sunyi dan luka yang masih terasa akibat kegagalan timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026, satu suara muncul membawa harapan baru. Suara itu datang dari sosok yang selalu tampil tanpa rasa takut di jantung pertahanan Garuda, Justin Hubner. Dalam pernyataan yang langsung mengguncang publik sepak bola nasional, Hubner menyampaikan pesan yang sederhana tetapi syarat makna, era baru segera dimulai. Kalimat itu bukan sekedar ungkapan optimisme. Ia adalah sinyal bahwa sesuatu yang besar sedang berubah di tubuh timnas Indonesia. Setelah melalui tahun 2025 yang penuh kekacauan, konflik, dan kegagalan, kini untuk pertama kalinya para pemain mulai kembali melihat cahaya di ujung terowongan. Dan cahaya itu bernama John Hartman. Tahun 2025 akan selalu dikenang sebagai salah satu periode paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia modern. Target lolos ke Piala Dunia 2026 yang sudah dicanangkan bertahun-tahun runtuh di tengah jalan. Kekalahan demi kekalahan, keputusan yang membingungkan, serta hilangnya arah permainan membuat timnas Indonesia tersesat di saat yang paling krusial. Para pemain berjuang, tetapi mereka seperti berjalan tanpa peta. Justin Hubner ada di sana, merasakan semuanya dari dalam lapangan. Ia melihat bagaimana kepercayaan diri tim perlahan terkikis. Ia menyaksikan bagaimana tekanan publik semakin besar, sementara kepastian dari tim pelatih semakin kabur. Bagi seorang pemain yang terbiasa bermain di level kompetitif Eropa, situasi itu terasa menyakitkan. Namun, justru dari titik terendah itulah muncul sebuah titik balik. Ketika PSSI mengumumkan John Hartman sebagai pelatih baru, suasana di ruang ganti mulai berubah. Bagi Hubner, Hartman bukan nama asing. Ia mengenal reputasi pelatih yang pernah mengubah Kanada dari tim mediocre menjadi peserta Piala Dunia. Seorang pemimpin yang tidak hanya memahami taktik, tetapi juga psikologi pemain. Saya bersyukur kali ini pelatih baru adalah pelatih hebat, ujar Hubner dengan nada penuh keyakinan. Pernyataan ini terasa berbeda dari sekedar basa-basi. Ini adalah ungkapan tulus dari pemain yang tahu betul betapa pentingnya seorang pelatih dalam menentukan arah sebuah tim nasional. Hubner bahkan mengakui bahwa kehadiran Hartman telah membangkitkan kembali semangatnya. Saya menjadi semangat lagi setelah kekacauan tahun 2025, katanya. Kalimat ini menyentuh karena ia menggambarkan betapa berat beban yang dipikul para pemain setelah kegagalan besar. Mereka bukan hanya kalah di papan skor, tetapi juga harus menghadapi kekecewaan jutaan rakyat Indonesia. Kini, semangat itu kembali menyala. Pertemuan pertama antara Justin Hubner dan John Hartman disebut-sebut akan menjadi momen penting dalam perjalanan baru timnas. Di sanalah visi akan disampaikan, peran akan ditentukan, dan fondasi akan mulai diletakkan. Banyak yang meyakini bahwa Hubner akan menjadi salah satu pilar utama dalam proyek jangka panjang Hartman, bukan hanya karena kualitasnya sebagai bek, tetapi juga karena mentalitasnya sebagai petarung. Hartman dikenal sebagai pelatih yang menghargai pemain dengan karakter kuat.
Ia tidak hanya mencari yang paling teknis, tetapi juga yang paling siap berkorban untuk tim. Hubner dengan gaya bermain keras, disiplin, dan penuh tanggung jawab sangat cocok dengan filosofi tersebut. Lebih dari itu, kata-kata Hubner tentang era baru mencerminkan sesuatu yang lebih besar. Timnas Indonesia sedang mencoba berdamai dengan masa lalu dan berani memulai kembali. Mereka tidak lagi ingin terjebak dalam trauma kegagalan 2025. Mereka ingin menjadikannya sebagai bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Di media sosial, pernyataan Hubner langsung disambut antusias. Para supporter yang sempat patah hati kini kembali merasakan denyut harapan. Jika seorang pemain yang merasakan langsung pahitnya kegagalan bisa kembali bersemangat, mengapa kita tidak? Kini semua mata tertuju pada langkah pertama John Hartman dan para pemainnya. Apakah era baru ini benar-benar akan membawa perubahan? Apakah timnas Indonesia bisa kembali bangkit dan menatap masa depan dengan kepala tegak? Justin Hubner telah memberikan jawabannya dengan caranya sendiri. Ia memilih percaya. Ia memilih bangkit. Dan bersama John Hartman, ia percaya masa depan Garuda belum berakhir, justru baru saja dimulai. Nova Arianto buka rahasia timnas senior. Dirinya dipastikan tak ikut menjadi asisten pelatih John Hartman karena misi besar timnas U20 diam-diam akan dimulai. Pergantian era di tubuh timnas Indonesia kembali memunculkan banyak spekulasi. Kedatangan pelatih baru John Hartman membuat publik bertanya-tanya, siapa saja yang akan berada di lingkaran inti kekuasaannya? Salah satu nama yang paling sering disebut adalah Nova Arianto, sosok pelatih muda yang selama ini dikenal sebagai bagian penting dari pengembangan timnas, namun teka-teki itu akhirnya terjawab. Nova Arianto memastikan bahwa dirinya tidak akan menjadi asisten pelatih John Hartman di timnas senior. Keputusan itu bukan karena tersisih atau dikesampingkan, melainkan karena sebuah tugas yang justru jauh lebih strategis. Fokus penuh membangun timnas Indonesia U20. Kabar ini sempat mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, Nova selama ini dianggap sebagai jembatan penting antara generasi muda dan tim senior. Pengalamannya bekerja di berbagai level timnas membuat banyak orang yakin ia akan tetap berada di sisi Hartman. Namun, ternyata federasi dan jajaran teknis memiliki rencana yang jauh lebih besar. Nova ditugaskan untuk mengawal proyek jangka panjang yang akan menentukan masa depan sepak bola Indonesia, mencetak generasi emas dari timnas U20. Timnas senior memang penting, tapi masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan pemain muda, ungkap Nova dalam keterangannya. Kalimat itu seolah menegaskan bahwa apa yang sedang ia kerjakan bukan sekadar tugas biasa, melainkan fondasi untuk 10-15 tahun ke depan. Dengan kata lain, Nova sedang disiapkan sebagai arsitek masa depan Garuda. Di saat publik sibuk membicarakan siapa saja yang akan dipanggil John Hartman, Nova justru akan bekerja di balik layar, mempersiapkan pemain-pemain yang kelak akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Ia akan membentuk karakter, mentalitas, dan gaya bermain sejak usia muda agar kelak mereka siap bersaing di level Asia bahkan dunia. Sementara itu, posisi asisten pelatih John Hartman akan diisi oleh sosok yang tidak kalah menarik. Federasi memutuskan untuk mengambil pelatih dari jajaran Super League Indonesia. Artinya, pelatih-pelatih yang sudah terbukti bekerja keras di kompetisi tertinggi nasional akan diberi kesempatan masuk ke struktur timnas. Langkah ini memiliki makna besar. Ini bukan sekedar soal teknis, tetapi juga tentang menyatukan sepak bola nasional. Pelatih lokal yang memahami karakter pemain Indonesia, tekanan liga, dan kultur sepak bola tanah air akan menjadi penyeimbang bagi pendekatan modern yang dibawa Hartman. Dengan kombinasi pelatih kelas dunia dan pelatih lokal terbaik, timnas Indonesia diharapkan tidak lagi menjadi tim yang asing dengan dirinya sendiri. Keputusan Nova untuk tidak ikut Hartman justru menunjukkan bahwa federasi kini mulai berpikir secara sistematis. Tidak semua orang harus berada di tim senior. Ada yang harus membangun fondasi, ada yang harus mengeksekusi di level tertinggi. Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, maka dalam beberapa tahun ke depan John Hartman tidak akan kesulitan mencari pemain berkualitas. Mereka sudah disiapkan lebih dulu oleh Nova Arianto di timnas U20. Inilah yang membuat kabar ini terasa begitu penting. Di balik keputusan yang terlihat sederhana tersimpan strategi besar. Indonesia tidak hanya ingin kuat sekarang, tetapi juga berkelanjutan. Nova Arianto mungkin tidak akan berdiri di pinggir lapangan bersama John Hartman. Namun justru di tempat lain ia sedang menyiapkan senjata paling mematikan.
generasi baru Garuda yang siap menguasai Asia. Dan ketika saat itu tiba, dunia akan tahu bahwa kebangkitan timnas Indonesia tidak terjadi secara instan melainkan dibangun sejak hari ini. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Auto ketar-ketir. FAM Malaysia dalam tekanan besar akui sulit kejar timnas Indonesia era John Hartman membuat Harimau Malaya kian terjepit. Para supporter Harimau Malaya merasa federasi mereka gagal membangun tim nasional dengan visi yang jelas. Persaingan panas antara Indonesia dan Malaysia kembali memasuki babak baru dan kali ini angin perubahan jelas berpihak pada Garuda. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, secara terbuka mengakui bahwa mereka kini menghadapi kesulitan besar untuk menyaingi timnas Indonesia dalam potensi laga internasional. Sebuah pengakuan yang mengejutkan, mengingat rivalitas panjang kedua negara selama puluhan tahun selalu berjalan seimbang. Namun realitas sepak bola Asia Tenggara kini telah berubah. Timnas Indonesia bukan lagi tim yang mudah dikalahkan. Justru sebaliknya, Indonesia kini menjadi tolok ukur baru kekuatan kawasan, dan inilah yang membuat Malaysia merasa tertekan. Pengakuan FAM ini langsung memicu gelombang kemarahan publik Malaysia. Para supporter Harimau Malaya merasa federasi mereka gagal membangun tim nasional dengan visi yang jelas. Media sosial Malaysia dibanjiri hujatan, sindiran, bahkan seruan demonstrasi. Banyak netizen terang-terangan menyebut FAM sebagai federasi yang tertinggal zaman, tidak mampu mengikuti percepatan modernisasi sepak bola yang kini dilakukan Indonesia. Tekanan itu tidak muncul tanpa sebab. Dalam beberapa tahun terakhir, publik Malaysia menyaksikan bagaimana Indonesia melakukan revolusi senyap namun efektif. Mulai dari naturalisasi pemain keturunan yang bermain di Eropa, peningkatan standar kompetisi, hingga keberanian merekrut pelatih berkelas dunia. Puncaknya kini terjadi saat Indonesia menunjuk John Hartman sebagai pelatih baru timnas. Nama ini langsung menggetarkan kawasan. Hartman bukan pelatih sembarangan, ia dikenal sebagai arsitek tim yang disiplin, modern, dan bermentalitas juara. Sosok yang terbiasa bekerja di level tertinggi, dan yang terpenting memiliki reputasi sebagai pembangun fondasi jangka panjang. Bagi FAM, kedatangan Hartman justru menciptakan kepanikan. Di internal Federasi Malaysia sendiri disebut muncul kebingungan. Harus berbuat apa untuk mengejar Indonesia? Mereka sadar bahwa bukan hanya kualitas pemain Indonesia yang meningkat, tetapi kini juga otak di balik tim itu berada di level yang lebih tinggi. Masalah terbesar Malaysia adalah komposisi timnas Indonesia saat ini. Garuda kini diperkuat oleh banyak pemain naturalisasi kelas Eropa, pemain yang terbiasa dengan tempo cepat, tekanan tinggi, dan taktik modern. Mereka datang bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai tulang punggung tim. Sementara Malaysia masih bertumpu pada pemain domestik, Indonesia sudah memiliki pemain yang merumput di liga-liga kuat seperti Belanda, Belgia, Inggris, dan kompetisi elit lainnya. Perbedaan ini bukan sekadar soal skill, tetapi soal mental, fisik, dan pengalaman menghadapi sepak bola tingkat tinggi. Dengan masuknya John Hartman, semua potensi itu kini berada di tangan seorang pelatih yang tahu bagaimana mengubah kumpulan pemain hebat menjadi mesin kemenangan. Hartman dikenal sangat detail dalam membangun struktur tim, pressing, transisi, hingga disiplin taktik. Inilah yang membuat Malaysia semakin khawatir. Di mata analis Malaysia, kombinasi antara pemain naturalisasi top Eropa dan pelatih sekelas John Hartman adalah mimpi buruk. Mereka mulai menyadari bahwa jika tidak ada perubahan besar, Malaysia bukan hanya akan kalah tetapi akan tertinggal jauh. Tak heran jika publik Malaysia kini menumpahkan kekecewaan mereka kepada FAM. Demonstrasi dan serangan verbal di media sosial adalah refleksi dari rasa takut akan masa depan Harimau Malaya. Mereka melihat rival utama mereka, Indonesia, melaju dengan kecepatan tinggi, sementara Malaysia tampak berjalan di tempat. Bagi Indonesia, situasi ini justru memperkuat kepercayaan diri. Garuda kini bukan hanya disegani oleh Malaysia, tetapi mulai diperhitungkan di Asia. Pembangunan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan hasil yang nyata. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia bisa mengalahkan Malaysia, melainkan seberapa jauh Indonesia bisa melampaui mereka. Dengan dukungan puluhan juta supporter fanatik, kualitas pemain yang terus meningkat, dan kepemimpinan John Hartman, timnas Indonesia seolah memasuki era emas yang baru. Sementara itu, di Kuala Lumpur, FAM masih mencari jawaban. Di bawah tekanan publik dan ketakutan akan ketertinggalan, mereka dihadapkan pada satu kenyataan pahit.
Garuda kini terbang lebih tinggi dan Harimau Malaya harus berjuang keras hanya untuk mengejarnya. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Update top skor Liga Inggris 2026. Mesin gol Manchester City masih tak tergoyahkan di Liga Inggris. Persaingan perebutan gelar top skor Liga Inggris Premier League musim 2025-2026 kian memanas hingga memasuki pekan ke-21. Erling Haaland masih berdiri kokoh di puncak daftar pencetak gol terbanyak, menegaskan statusnya sebagai mesin gol utama Manchester City. Striker asal Norwegia ini telah mengoleksi 20 gol, unggul cukup jauh dari para pesaing terdekat. Ketajamannya kembali menjadi fondasi penting bagi Manchester City dalam menjaga asa meraih gelar juara musim ini. Di posisi kedua, penyerang Brentford Thiago Silva tampil mengejutkan dengan torehan 16 gol. Kontribusinya terbukti vital dalam menjaga Brentford tetap kompetitif di papan atas klasemen sementara. Sementara itu, Antoine Semenyo dari Bournemouth menempati peringkat ketiga dengan 10 gol, menunjukkan konsistensi sebagai ujung tombak andalan. Posisi keempat diisi Dominic Calvert-Lewin Leeds United dengan 9 gol. Disusul Bruno Guimaraes Newcastle United yang mencatat 8 gol. Sebuah capaian impresif untuk seorang gelandang bertahan. Dengan musim yang masih panjang, perebutan top skor jelas belum berakhir. Menurut Anda, mampukah Haaland mempertahankan dominasinya hingga akhir musim? Atau justru akan muncul kejutan dari nama lain? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Man City terus tersendat. Di tahun 2026, Guardiola tegaskan, ini bukan salah pemain. Manchester City kembali gagal meraih kemenangan setelah 3 laga beruntun hanya berakhir imbang. The Citizens ditahan Brighton 1-1, bermain sama kuat 1-1 kontra Chelsea, lalu gagal mencetak gol saat menghadapi Sunderland dengan skor 0-0 di ajang Liga Inggris. Hasil ini membuat Manchester City kehilangan 6 poin penting dalam perburuan gelar juara. Meski performa timnya dinilai kurang maksimal dari segi hasil, manajer Pep Guardiola dengan tegas menolak menyalahkan para pemain. Menurutnya, Erling Haaland dan rekan-rekan sudah menunjukkan permainan yang baik, namun tim lawan juga tampil sama solid dan kompetitif. Saya tidak punya keluhan terhadap para pemain. Jika bermain buruk, maka taktik harus ditingkatkan. Namun ketika bermain bagus tetapi tidak mendapatkan poin, semangat timlah yang perlu diperkuat, ujar Guardiola seperti dikutip dari Daily Mail. Ia menegaskan bahwa sepak bola adalah satu kesatuan, bukan hanya soal memperbaiki satu aspek saja. Saat ini, Manchester City masih berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga Inggris dengan 43 poin dari 21 pertandingan, tertinggal 6 poin dari Arsenal di puncak. Posisi City juga belum aman karena Aston Villa menguntit ketat dengan jumlah poin yang sama, hanya kalah selisih gol. Menurut Anda, apa yang sebenarnya membuat Man City sering terpeleset musim ini? Strategi, mental, atau faktor lain? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Harga cocok hingga tancap gas, Crystal Palace siap lepas Mark Guehi ke Manchester City. Manajer Crystal Palace Oliver Glasner memberi sinyal kuat bahwa klubnya siap melepas Mark Guehi ke Manchester City pada bursa transfer Januari 2026. Palace tidak menutup pintu kepergian bek tengah andalannya tersebut dengan satu syarat utama. Harga transfer harus sesuai dengan bandrol yang telah ditetapkan klub. Sebelumnya, Guehi hampir bergabung dengan Liverpool pada bursa transfer musim panas lalu. Namun, kesepakatan itu batal setelah Glasner dikabarkan mengancam mundur dari jabatannya. Padahal, Guehi disebut sudah menjalani sesi pemotretan dengan jersey The Reds dan menulis surat perpisahan.
Meski masih menjadi pemain inti Palace musim ini, Guehi telah menegaskan bahwa musim 2025-2026 akan menjadi musim terakhirnya bersama klub. Dengan kontrak yang akan berakhir pada musim panas 2026, Crystal Palace memilih opsi menjual Guehi demi menghindari kehilangan aset secara gratis. Manchester City pun kini muncul sebagai kandidat terkuat. Pasukan Pep Guardiola tengah mengalami krisis bek tengah akibat badai cedera serta terbatasnya pilihan di lini belakang. Negosiasi masih berlangsung, di mana City dikabarkan telah mengajukan tawaran sekitar 35 juta, sementara Palace bersikeras pada harga minimal 40 juta. Menurut Anda, apakah Marc Guehi cocok menjadi solusi lini belakang Manchester City? Atau Palace sebaiknya mempertahankannya hingga akhir kontrak? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Manchester City dilanda krisis bek setelah Ruben Dias cedera. Siap borong di bursa transfer kah? Manchester City menerima kabar buruk jelang rangkaian laga penting musim ini setelah bek andalan mereka, Ruben Dias, dipastikan harus menepi akibat cedera hamstring. Cedera tersebut didapatkan saat laga Premier League melawan Chelsea yang berakhir imbang 1-1 akhir pekan lalu. Pep Guardiola mengonfirmasi bahwa pemain asal Portugal itu akan absen cukup lama. Sebuah pukulan besar bagi kekuatan lini belakang City. Guardiola menjelaskan bahwa Dias mengalami masalah serius pada hamstring yang membuatnya harus keluar lebih awal dari pertandingan. Sang pelatih memperkirakan masa pemulihannya akan memakan waktu sekitar 4 hingga 6 minggu. Informasi ini disampaikan Guardiola dalam konferensi pers menjelang laga melawan Brighton Hove Albion. Situasi ini semakin memperburuk kondisi pertahanan Manchester City yang sebelumnya juga sudah diterpa badai cedera. Josko Gvardiol mengalami cedera parah pada pergelangan kaki di pertandingan yang sama dan dipastikan harus menjalani operasi sehingga absen dalam jangka panjang. Selain itu, John Stones juga belum sepenuhnya pulih dari cedera paha yang membuatnya melewatkan beberapa laga. Absennya 3 bek penting ini jelas meninggalkan lubang besar di sektor pertahanan. Peran Ruben Dias sangat krusial karena ia bukan hanya pemain inti, tetapi juga pemimpin di lini belakang. Kehadirannya membantu menjaga organisasi pertahanan dan memberikan ketenangan bagi rekan-rekannya. Tanpa Dias, Guardiola harus memutar otak untuk menyesuaikan strategi bertahan tim. Sebagai solusi, Guardiola mulai mempertimbangkan opsi dari dalam skuad. Nama-nama seperti Nathan Ake, Abdulkadir Kusanov, dan bek muda Max Alain berpeluang mendapat menit bermain lebih banyak. Guardiola pun memuji sikap profesional dan semangat para pemain yang tetap disiplin di tengah keterbatasan. Masalah ini datang di saat City sedang berada dalam persaingan ketat memperebutkan gelar Premier League. Saat ini mereka berada di posisi kedua klasemen, tertinggal dari Arsenal. Absennya bek-bek utama tentu menambah tekanan di setiap pertandingan. Guardiola juga membuka peluang untuk mendatangkan pemain baru di bursa transfer Januari. Meski tidak ingin belanja besar-besaran, menurut Anda apakah krisis bek ini akan sangat memengaruhi peluang City meraih gelar musim ini? Atau justru menjadi ujian yang bisa memperkuat mental tim? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Manchester United cari pelatih baru, Xavi mulai difavoritkan. Manchester United mulai serius menyusun rencana mencari pelatih baru untuk musim panas 2026. Salah satu nama yang kini mendapat dukungan kuat untuk masuk bursa calon juru taktik setan merah adalah ex-pelatih Barcelona, Xavi Hernandez. Seperti diketahui, MU baru saja membuat keputusan mengejutkan dengan memecat Ruben Amorim tak lama setelah hasil imbang melawan Leeds United di Liga Inggris. Laporan menyebutkan, pelatih asal Portugal itu terlibat konflik dengan direktur sepak bola Jason Wilcox terkait perbedaan pandangan soal strategi dan aktivitas transfer di bursa Januari. Situasi tersebut memuncak saat Amorim meluapkan emosinya dalam konferensi pers usai laga kontra Leeds yang diyakini menjadi salah satu alasan utama pemecatannya. Untuk sementara Manchester United menunjuk Darren Fletcher yang sebelumnya menangani tim U18 sebagai pelatih interim. Manajemen klub berencana menunjuk pelatih permanen setelah musim 2025-2026 berakhir. Dalam proses pencarian itu, pakar sepak bola Eropa Kevin Hatchard menilai Xavi Hernandez merupakan salah satu kandidat yang paling masuk akal untuk dipertimbangkan. Menurut Anda, apakah Xavi adalah sosok yang tepat untuk membangun kembali Manchester United?
Atau setan merah sebaiknya mencari nama lain? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.